Pengarahan kelima. Pengarahan kelima adalah memfokus waktu. Yakni kita mau bahas waktu di pengarahan kelima ini. Dengan pengarahan 4, yakni dengan akhir daripada pengarahan 4 di atas, yakni tadi, telah kita pahami tentang waktu. Yaitu perubahan suatu apa? Suatu benda dari titik mungkin kepada yang dimungkinkan. Yang dimungkinkan ini banyak, berestafet, bertahap-tahap, kan gitu. Nah, tekanan pada pengarahan kelima ini adalah kalau waktu itu adalah volume gerak benda dari satu potensi kepada yang dipotensii atau dari mungkin kepada de factonya, maka setiap benda memiliki waktunya sendiri. Jadi setiap benda memiliki waktunya sendiri. Waktu biji padi, waktu benih manusia, waktu telur ayam, waktu pohon durian, biji durian, waktu air, waktu uap, waktu semut, waktu gajah, waktu awan, waktu bumi, waktu matahari, waktu gunung, waktu pohon, waktu harimau, waktu kelinci. Semua memiliki waktunya sendiri. Waktu nyamuk. Aneh ya, kenapa nyontohin nyamuk? Perlu ini. Waktu galaksi. Semua memiliki waktunya sendiri. Artinya, memiliki spesialis atau spesies, yakni kekhususan daripada diri dan bangsanya sendiri itu. yakni dirinya dan esensi-esensi yang sama dengan dirinya. Mungkin yang belum pernah dengar penjelasan ini sebelumnya mungkin bertanya, loh bukankah waktu itu Senin, Selasa, Rabu, misalnya gitu ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya, jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya, menit 1, menit 2, menit 3 dan seterusnya. Bukankah itu yang disebut waktu? Jawabannya bukan. Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu hanyalah merupakan waktu yang manusia sepakati sebagai alat untuk menyeragamkan waktu-waktu komunikasinya satu dan yang lain. Nah, karena itu dipakailah yang terbesar yang dilihat oleh semua kecuali yang buta, yaitu apa? Yaitu matahari. Nah, putaran matahari, gerak matahari yang juga waktu matahari yang merupakan waktunya sendiri. Waktu matahari itu banyak loh. Waktu dari zatnya dan waktu dari putarannya mengitari bumi. Sebenarnya bukan mengitari bumi. Bumi yang mengitari matahari. Jadi waktunya matahari itu banyak. Waktu zatnya dan waktu sifatnya. Waktu zatnya adalah apa? Dari sejak awal keberadaannya sampai ke sekarang. Yakni dari zatnya yang selalu mengeluarkan energi dan katakanlah juga mungkin menambah energi panas atau memberikan energi panas, baik membesar atau mengecil atau seimbang dalam keduanya dan seterusnya. Itu zatnya. Artinya dia misalnya mungkin juga matahari seperti manusia menuju kepada kematiannya misalnya toh dengan gerakan zatnya itu. Sedangkan gerakan sifatnya banyak seperti mencahayai dan seterusnya, termasuk diantaranya apa? Gerak tempat, yaitu berputar pada dirinya sendiri atau porosnya. Tapi konon katanya juga berputar mengelilingi antariksa bersama dengan bumi dan planet-planet lainnya. Artinya matahari selain berputar pada porosnya sendiri, dia juga berputar bersama planet lainnya, bukan mengitari planet ya, berputar bersama planet lainnya seperti bumi, bulan dan seterusnya ini, dan seterusnya lah, planet-planet Mars dan seterusnya itu berputar bersama mengelilingi antariksa.
Muhammad. Jadi di peringatan peringatan pengarahan 5 ini adalah apa? Maksudnya semua memiliki waktunya sendiri-sendiri. Jadi ukuran matahari yang berputar pada porosnya, yang dilihat dari bumi yang berputar juga pada porosnya, dan juga berputar mengelilingi matahari, maka mataharinya muncul, terbenam, terbit, terbenam. Akhirnya karena sama, dibagilah dari terbit dan terbenamnya itu. Jadi pergerakan dari titik terbit kepada titik terbenam, nah itu gerakan matahari. Sebenarnya bukan gerakan matahari, gerakan apa? Gerakan bumi. Karena terbit dan terbenamnya itu bukan karena matahari bergerak dari timur terus tenggelam di barat, bukan begitu, tapi karena putaran bumi yang berputar pada porosnya itu. Nah, ketika bagian bagian kanan kan berputar ke kanan nih di porosnya, ke mataharinya berputar kiri. Nah, di porosnya bumi berputar kanan. Ketika dia berputar kanan, misalnya Irian Jaya itu, ketika anggap kita di Jakarta dan Irian Jaya ya. Ketika Irian Jaya melihat matahari, ketika bumi berputar ke kiri, kok ke kiri, ke kanan, ke kiri apa ke kanan? Ke kiri, apa ke kanan? Kalau buminya berputar ke kiri, ini mengelilingi matahari ke kiri gitu. Tapi kalau kalau buminya juga ke kiri, afan. Jadi ke kiri berarti dia berputar ke kiri. Ya, karena itulah yang barat menjadi timur, nanti menuju ke barat lagi dibaliknya. Walhasil ketika Irian Jaya yang di sebelah kanan kan mau ke kiri itu melihat matahari, maka terbitlah matahari, kan gitu. Terus ini berputar ke kiri, mataharinya semakin terlihat. Dikiranya matahari yang bergerak, padahal Irian Jayanya yang bergerak terus ke kiri, sehingga nanti lurus di tengah, menjadi zuhur sampai tenggelam lagi. Nah, ketika matahari Irian Jaya membelakangi matahari. By the way, jadi maksudnya waktu yang 1 jam, 2 jam dan seterusnya ini hanyalah pembagian dari dari gerakan bumi terhadap matahari. Tapi gampangannya biasanya disebut dengan dari pergerakan matahari. Saya hanya mau mengingatkan lagi apa yang sudah antum tahu, bahwa kebiasaan kita kan mengatakan pergerakan matahari, siang malam ini gerakan matahari, padahal bukan gak ada gerakan matahari. Dan antum juga tahu itu. Maksud saya hanya mengingatkan bahwa bahasa kita sering juga sekedar sekedar penyampaian saja, tapi tidak dibarengi dengan kebenaran yang nyata. Karena siang malam bukan putaran matahari, tapi sebenarnya putaran bumi pada porosnya. Kalau putaran bumi pada matahari melahirkan apa? Melahirkan Senin, Selasa, Rabu, Minggu, bulan, tahun. Tapi putaran bumi pada porosnya melahirkan siang dan malam dan waktu-waktu itu, yakni jam 1, jam 2 dan seterusnya. Kembali kepada masalah shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi yang dikatakan dengan waktu adalah gerakan benda itu sendiri, bukan gerakan matahari dalam bahasa basinya, atau bukan gerakan putaran bumi pada porosnya sebagaimana bahasa hakikatnya. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi semua punya waktunya sendiri. Sedangkan putaran matahari atau putaran bumi pada porosnya yang melahirkan jam 1, jam 2 dan seterusnya ini adalah sekedar usaha manusia untuk menyeragamkan, mengertikan, membuat ngerti temannya atau lawan bicaranya supaya bisa terarah
pada satu bahasa. Ini satu kesepakatan tentang apa? Waktu. Jadi waktu jangan sampai antum lupakan. Ini waktu bukan putaran matahari atau putaran bumi pada porosnya, bukan. Ya ini bukan itu saja. Putaran matahari ya waktu matahari, putaran bumi ya pada porosnya ya putaran bumi. Nggak ada hubungannya dengan benda lain. Sedangkan secara keberadaan wujudnya ya, kecuali kalau sosialnya kan kita gunakan untuk jadi waktunya kita. Sedangkan waktu sesungguhnya untuk setiap benda adalah benda itu sendiri. Nah, pengarahan ke-6 juga masih tetap mengenai waktu. Kalau waktu itu sudah merupakan ukuran gerak dari masing-masing wujud, sehingga tidak bisa disamaratakan, dipukul ratakan dengan waktu putaran matahari atau putaran bumi pada porosnya, maka kita tidak bisa menghukumi yang lain lebih tua, yang lain lebih muda dengan ukuran matahari atau dengan ukuran putaran bumi. Nggak bisa. Oh, si fulan itu lebih tua dari si fulan. Misalnya, ayahnya lebih tua dari anaknya. Nggak bisa. Ya orang tuanya lebih tua dong dari anaknya. Iya, lebih tua kalau dilihat dari apa? Putaran matahari atau putaran bumi pada porosnya. Sementara nggak ada hubungan antara orang tua dan anaknya dengan putaran matahari dan putaran bumi pada porosnya itu. Ini nggak ada hubungan ada hubungan selain hubungan sosial dan kenaturalan, tapi hubungan dengan gerak dirinya, ini gerak atau proses gerak pada orang tua dan anaknya nggak ada hubungannya. Nah, karena itu yang lebih tua antara ayah dan anaknya ini itu tergantung kepada yang lebih banyak memiliki volume gerak. Ini pada hakikatnya loh. Saya ketawa karena jadi agak lucu juga. Jadi yang lebih banyak kan yang lebih tua itu kan yang lebih banyak umurnya. Nah, yang lebih banyak waktunya. Nah, sedangkan waktu adalah volume gerak. Jadi yang lebih tua adalah yang lebih banyak volumenya, yakni yang lebih banyak prosesnya, yakni yang lebih banyak capaian geraknya. Karena itu, kalau orang tuanya tidak belajar, anaknya belajar dan lebih pintar, maka anaknya lebih tua dari orang tuanya. Dari sisi ilmu yang dipelajarinya itu. Kalau orang tuanya tidak takwa, anaknya takwa, anaknya lebih tua secara hakikat dari orang tuanya dari sisi proses atau perubahan atau gerak ketakwaannya gitu. Nah, karena itulah maka siapa yang memperbanyak volume geraknya, maka dia lebih tua dalam sesuatu yang dibanyakkan volumenya itu, yakni dibanyakkan prosesnya itu. Ini juga berguna loh. Misalnya di mana? Misalnya di imam kita seperti Imam Mahdi alaihissalam atau Imam Jawad atau Imam Ali bin Abi Thalib yang menjadi imam ketika masih umur sekitar 10 tahunan. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Imam Jawad sekitar segitu juga. Detailnya lihat sejarah. Imam Mahdi sekitar 5 tahun dan seterusnya. Alaihimussalam jami'an. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, gerakan dari matahari tidak menyangkut pada substansi manusia. Paling-paling ya menyangkut badannya, kalau kena matahari terlalu lama jadi hitam, geseng. Ya. Atau misalnya kalau pagi memberikan energi vitamin D misalnya.
dan seterusnya. Ya, berhubungan dari sisi itu, tapi dari sisi substansi dan jati diri manusia tidak berhubungan. Nah, karena itu siapa yang lebih pandai, dia lebih tua dalam ilmu itu. Siapa yang lebih takwa, dia lebih tua dari yang lainnya dalam hal tersebut. Nah, karena substansi itu gabungan dari seluruh capaian manusia yang menjati diri, yang mensubstansi, yang menjadi malakah, yang menjadi karakter, maka secara global siapa yang memperbanyak kesempurnaannya, berarti memperbanyak volumenya, berarti memperbanyak waktunya, berarti lebih tua dari yang lainnya, sekalipun yang lainnya itu dilihat dari putaran matahari atau putaran bumi pada porosnya jauh lebih tua dari dirinya. Pengarahan ketujuh, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pengarahan ketujuh, dulu seingat saya sudah dijelaskan ke antum bahwa manusia ini, bahwa surga neraka, manusia sebentar lagi, bahwa surga neraka itu tempatnya di mana? Di barzah. yakni barzah bagian terdekat dengan materi itu dikatakan neraka. Yang di atasnya dikatakan surga. Surga ini berlapis-lapis, jutaan lapis, miliaran lapis, tingkatan yakni. Nah, tingkatan paling akhir di kaki arsy. Yakni di kaki apa? Lauhul Mahfuz. Yakni apa? Di kaki akal akhir. Indah sekali ketika Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, ketika saya Isra Mi'raj, melihat neraka, melihat surga, masuk surga, masuk terus sampai di kaki arsy. Sampai di kaki arsy. Nah, indah kalau ngerti filsafat. Jadi di surga itu jutaan lapis, jutaan derajat. Nabi terus masuk ketika Isra Mi'raj itu sampai ke kaki arsy. Jelas. Kenapa jelas? Karena arsy itu di atas barzah. Berarti di atas surga. Dan perbatas bagian paling akhir. Ingat, bagian ini majazi ya, kalau untuk akal. Yani derajat paling bawah dari akal akhir adalah bagian paling atas atau bersentuhan dengan derajat paling atas dari barzah, yakni dari surga. Karena bagian atasnya barzah adalah surga. Bagian atas bawah di sini yakni bukan tempat lo ya. Atas bawah yakni derajat atas dan derajat bawah. Dan atas bawah ini juga bukan tempat. Artinya dari awal sudah bukan tempat, derajatnya juga bukan tempat. Yakni yang derajat tadi itu yang lebih kurang keterikatannya. Jadi semakin bagian-bagian dirinya menipis, maka semakin tinggi derajatnya. Begitu. Nah, ini pengarahan ketujuh. Pengarahan ke-8, sebagaimana maklum bahwa derajat yang di bawah lahir dari yang di atas. Seperti akal 2 lahir dari akal 1. Akal 3 lahir dari akal 2. Akal terakhir lahir dari sebelum akal akhir. Barzah lahir dari akal akhir. Materi lahir dari materi lahir dari barzah. Nah, dengan demikian, karena manusia ini ada di alam materi ini, ya kan? Ada di alam materi ini, berarti dia lahir dari barzah. Dan karena manusia paling sempurnanya materi, maka dia sudah pasti dari paling sempurnanya barzah. Paling sempurnanya barzah. Jadi ruh peniup ruh atau malaikat peniup ruh untuk manusia itu paling tingginya malaikat.
Kan malaikat yang di barzah ini mengurusi seluruh makhluk yang ada di bumi, pohon, pepohonan, air, batu, gitu ya, binatang, termasuk manusia, diurus oleh para malaikat. Makanya disebut dalam Quran sebagai mudabbirati amro, jadi pengurus segala urusan. Mengurus dari sejak keberadaannya. Karena itu dari badaniahnya, peniupan ruhnya, dan seterusnya, itu diatur oleh Allah melalui siapa? Melalui para malaikat ini. Nah, peniupan ruh manusia adalah apa? Adalah iya, ini bukan adalah apa? Adalah dari mana? Dari barzah yang paling tinggi. Karena itulah ketika peniupan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, nah, ketika badan sudah siap menjadi menerima ruh manusia, masuk dalam tahap ruh manusia, maka penstempelan atau peniupan, sebenarnya penstempelan, penginayahan, peresmian kemanusiaannya Nabi Adam alaihissalam datang dari mana? Datang dari ruh yang paling atau malaikat yang paling agung di alam barzah itu. Karena itulah maka beliau diperlihatkan, dapat melihat dan diperlihatkan surga dan neraka. Di mana terjadi peristiwa dengan sujudnya malaikat, kemudian sujud, ini bukan sujud jidat ditaruh di bumi, tidak ada bumi di sana, tidak ada jidat juga, malaikat tidak berjidat, tidak punya badan materi sehingga berjidat, berdahi. Sujud yakni taat. Ketika malaikat taat berarti Nabi Adam di atasnya, ruh manusia di atasnya. Nah, makanya dikatakan, dapat disimpulkan paling atasnya, paling tinggi derajatnya di alam barzah. Gitu. Nah, ketika paling tinggi ya di bawahnya ya taat. Sujud, sungkem. Itu bahasa materi. Sujud sungkem yakni bahasa materi. Bahasa hakikatnya adalah apa? Taat, tunduk. Nah, sampai terjadi peristiwa iblis yang tidak mau tunduk, yang melanggar kodrat ini, kemudian dan seterusnya sampai keluar dari surga. Nabi Adam juga, iblis juga, Nabi Adam juga keluar dari surga. Ya, ini apa maksudnya? Bangkit dari tidur pertamanya Nabi Adam. Saya tidak mau bahas ini nih, alaihi salam. Ya, karena memang badannya di bumi, jadi tapi belum bangkit, tapi sudah tertiupkan atau terstempelkan atau terresmikan sebagai roh manusia. Karena sebelumnya juga berroh loh, benda berroh, tapi rohnya itu belum sampai ke roh manusia ketika Nabi Adam diproses badannya dari tanah. Nah, ketika nyampe kepada tahapan manusia, makanya saya katakan stempel, diresmikan sebagai roh manusia. Nah, penstempelnya, peresminya itu adalah Tuhan melalui apa? Peniup roh manusia, yakni malaikat peniup roh manusia, penstempel roh manusia, peresmi roh manusia, yaitu malaikat yang paling tinggi di alam barzah. Karena itu otomatis yang di bawahnya sujud, yakni hormat, yakni taat, yakni tawaduk, yakni sungkem dan seterusnya. Nah, ketika sudah jadi manusia kan badannya lama-lama lapar, makanya ingin makan. Ketika ingin makan, ya bangun dari tidur, cari makanan. Ketika bangun dari tidur, ya pasti keluar dari surga. Rohnya ya, badannya tidak pernah masuk surga. Badannya ya di bumi. By the way. Nah, jadi peniupan manusia itu dari mana? Dari ruh yang paling tinggi, malaikat yang paling tinggi di alam barzah kepada badan manusia, baik yang dari tanah atau yang dari nutfah atau mani. Nah, ini yang lupa lagi, yang ke-8 nih sudah ya. Nah, kalau salah pokoknya diingetin, Tangerang.
Ini yang ke-8, pengarahan yang ke-8. Apalagi kira-kira? Sebentar dulu. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Pengarahan ke-9. Apa itu? Tentang alam materi. Tapi dari sisi atau dilihat dari sisi awal dan akhirnya. Kan alam materi ini kita yakini terbatas, ya kan? Kenapa terbatas? Karena dia merupakan gabungan dari keterbatasan. Manusia, pohon, batu, bumi, matahari, planet, semuanya terbatas. Udara, awan, semuanya terbatas. Dan alam ini merupakan gabungan dari yang terbatas ini. Kalau begitu, alam materi ini gabungan dari keterbatasan. Kalau gabungan dari keterbatasan, sekalipun sangat luas, maka tetap dia maka tetap dia adalah apa? Terbatas. Kalau dia terbatas, berarti ada awal dan akhirnya. Gitu. Kalau ada awal dan akhirnya, berarti sebelum awal dia tidak ada. Baru setelah awal atau dimulai dari awal, maka dia ada. Saya tidak mau bahas yang awalnya ini, karena awalnya ini adalah apa? Pembahasan akidah. Bisa juga sih dibahas sekarang. Ini awalnya ini datang dari mana? Datang dari Tuhan melalui apa? Melalui akal 1, 2, 3, 4 sampai akal terakhir, sampai melalui barzah. Ini yang terakhir melalui barzah, malaikat barzah. Ya, ini yang mewujudkan Tuhan, tapi melalui apa? Malaikat barzah. Jadi awalnya itu. Sekarang akhirnya. Nah, saya mau bahas akhirnya nih sebenarnya. Nah, ketika akhirnya, kan ada awal, ada akhir. Berarti setelah sampai ke akhir, maka materi ini tiada. Sebagaimana sebelum awal alam materi ini tiada, maka setelah akhir alam materi ini juga tiada. Nah, kalau tiada, bagaimana? Jawabannya, sebagaimana dulu waktu awal ada dari barzah, maka setelah tiada juga kembali ke barzah. Ini ke alam malakut. Apakah pasti kembali? Ya pasti kembali. Wong ada akhirnya kok. Kalau tidak pasti kembali karena ada akhirnya, maka tidak pasti berawal ketika ada awalnya. Kalau tidak pasti berawal ketika ada awalnya, berarti alam materi ini tidak mesti dicipta. Orang tidak mesti berawal dengan awalnya. Berarti selalu ada, bisa selalu ada, sekalipun ada awalnya. Sementara hal itu tidak logis, karena ketika dikatakan ada awalnya, berarti sebelum awal tidak ada. Dengan demikian, maka akhirnya juga begitu. Kalau ada akhirnya berarti harus tiada, mesti tiada. Ada akhir tapi tidak tiada. Berarti apa? Berarti selalu ada. Nah, kalau selalu ada, berarti yang di awal juga selalu ada. Berarti tidak dicipta bumi ini, misalnya. Sementara dia terbatas dengan ruang dan waktu atau awal dan akhir. Apa di pengarahan 9 ini maksud yang ingin dicapai adalah ketika alam materi ini kita pahami, ketika kita paham bahwa alam materi ini memiliki akhir, maka setelah akhir alam materi ini tidak ada. Nah, kalau tidak ada kemana? Ya kembali ke barzakhnya. Makanya dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kembali ke Allah. Bukan menjadi Allah. Yakni dari sisi Allah. Yakni maksudnya akal akhir, akal 1 sampai akal akhir, barzah dan materi. Ya kembalinya nanti ke barzah itu. Ini penting loh. Nah, ini pengarahan yang ke-9. Pengarahan yang ke-10, ketika kita sudah mengerti bahwa alam materi ini memiliki akhir dan akan kembali ke akhir.
memiliki akhir dan akan kembali ke watan aslinya, negara aslinya, ya kan? Berarti materi ini tidak ada, kan gitu di pengarahan ke-9. Nah, kalau tidak ada, ini pengarahan ke-10. Kalau materi ini tidak ada, maka bumi tidak ada. Dan kalau bumi tidak ada, maka kuburan juga tidak ada. Dan kalau kuburan tidak ada, maka tulang belulang pun tidak ada. Yani kuburan yang maksud saya di sini adalah kuburan apa? Kuburan yang menjadi tempat pemakaman atau penguburan dari badan manusia. Saya ulang untuk majeni ya. Nah, ketika dikatakan di pengarahan 9 bahwa alam materi ini ketika mencapai akhir, titik akhir, kembali kepada barzah, yakni tidak ada materi ini dan kembali ke barzah, maka di pengarahan ke-10 ini adalah apa? Maka bumi juga tidak ada. Dan kalau bumi tidak ada, kuburan tidak ada. Kuburan tidak ada, tulang belulang juga tidak ada. Nah, dengan 10 pengarahan ini, di mana dia merupakan pengulangan dan juga penekanan, mungkin juga penambahan beberapa dimensi, maka kita sekarang bisa masuk ke dalam bahasan kubur. Nah, atau surga dan neraka sebagaimana yang diminta teman-teman. Nah, sekarang kalau kita mau bicara kubur, ya kan? Ini pembahasan kubur setelah pengarahan kan. Sekarang kita masuk kubur sebelum surga dan neraka. Nah, kubur itu apa? Kubur ada pemakaian yang bisa dikatakan lahiriah, yakni hakiki, sesuai dengan lahiriahnya, kan bahasa ini lahiriah. Hakiki sesuai dengan bahasa lahiriahnya, bisa juga bermakna majazi, yakni simbolik. Yang hakiki seperti apa? Pemakaian hakikinya sesuai lahiriahnya, yakni hakiki dan lahiriah ya. Ya, pemakaiannya, arti kubur adalah ya tempat dimakamkannya tubuh kita. Semoga kita semua nanti ketika dikubur dalam keadaan husnul khotimah, sudah tentu dengan jungkir balik berusaha dari sekarang, tidak gratisan. Nah, mudah-mudahan bisa husnul khotimah, serius menatap hidup ini, mempersiapkan diri untuk kematian, dan mudah-mudahan diselimuti ampunan dan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Makna lahir dan hakiki, yakni bukan simbolik, kubur adalah apa? Kubur adalah tempat ditanamnya jasad kita, badan manusia, begitu. Sedangkan kalau kalau tidak hakiki, yakni majasi, itu juga bisa diartikan kepada hati yang mati, yakni kepada hati yang mati. Seperti misalnya dikatakan dikatakan dalam satu ayat, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Allah berfirman di ayat surat 35 dan 22. Ayat 22. Surat 35 surat Fatir ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Innallaha yusmi'u may yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidak sama yang hidup dan yang mati. Dan sesungguhnya Allah memperdengarkan, yakni hidayahnya kepada yang dikehendaki. Wa ma anta, dan tidaklah engkau wahai Muhammad dan kita semua, bimusmi'in man fil kubur,
menghidayai, mengajari, memperdengarkan kepada yang di dalam kubur. Nah, itu maksudnya, yakni Allah dan Rasul dan kita semua tidak bisa, kita yakni bukan kita lah, maksudnya yang pemberi hidayah ya. Yakni sesungguhnya, yakni maksudnya Allah, Rasul dan siapapun pemberi hidayah tidak bisa, yakni bukan tidak bisa, tidak kuasa, bukan tidak mampu, tapi letter lucknya tidak bisa memperdengarkan kepada yang di kuburan, yakni yang mengubur hatinya telah menjadi mati, yakni hatinya tidak menerima peringatan, akalnya tidak menerima peringatan, maksudnya sudah membunuh akalnya, membunuh jiwanya, hatinya. Nah, mengapa Tuhan, Nabi dan siapapun pemberi hidayah tidak bisa memberikan peringatan? Bukan berarti tidak bisa, tapi karena pada dasarnya peringatan itu hanya untuk diterima atau ditolak dengan ikhtiar. Jadi Tuhan bisa saja membuat orang semua terpaksa menerima hidayah, sebagaimana terjadi pada malaikat, semua menerima. Yakni malaikat dibuat, bukan dipaksa, malaikat dibuat tidak pernah membantah Tuhan. Yani zatnya sudah begitu. Makanya la ya'suna ma amaruhumullah, di dalam Al-Qur'an dikatakan mereka, yakni mudabbirati amro ini, para malaikat ini tidak pernah maksiat kepada Allah. Tidak pernah maksiat karena memang wujudnya sudah dibuat seperti itu, sehingga tidak pernah, jangankan melakukan maksiat, membayangkan maksiat nggak pernah, membayangkan ingin maksiat nggak pernah. Seperti kita membayangkan ingin makan kotoran kita, pernah? Nggak pernah. Jangankan makan kotoran kita sendiri, membayangkan makan kotoran kita sendiri saja mungkin terbayangnya itu hanya sekarang, karena saya memberikan contoh yang ekstrim itu. Kubur yang di sini adalah apa? Majazi atau simbolik. yakni tidak bisa memperdengarkan hidayah kepada siapa? Yang telah mengubur dirinya. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Nah, jadi sampai sekarang kubur sudah ada dua makna ya. Satu, tempat dipendamnya tubuh manusia. Yang kedua, yakni yang pertama itu hakiki lahiri, yakni lahiriah. Yang kedua ini majazi atau simbolik, yaitu apa? Kubur, yakni matinya akal manusia dan jiwa atau hatinya. Jadi, mematikan diri. Manusia mematikan diri, sehingga sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Udah buta, tuli dan seterusnya, tidak akan pernah kembali. Nauzubillahi min dzalik. Hal ketiga mengenai kubur, yakni makna ketiga maksudnya, tersirat dalam ayat berbunyi seperti ini. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Yani qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza, yakni pada surat 36 ayat 52. yakni ketika nanti dibangkitkan. Nah, ingat, dibangkitkan dari mana nih? Dari dalam kubur atau dari alam materi? Jawabannya alam materi ya, karena kubur udah nggak ada ketika bumi nggak ada. Bumi nggak ada ketika alam nggak ada. Alam nggak ada, alam materi, ketika sudah mencapai titik akhir. Nah, ketika di hari kebangkitan itu mereka berkata, ya wailana man ba'asana min marqadina. Aduh, celakanya. Kira-kira begitulah. Siapa yang telah membangkitkan kita dari tidur kita? Jadi dalam isyarah ini
kubur adalah disamakan dengan tidur. Markat, yakni tidur, beristirahat. Ini sudah mau masuk ke kira-kira ke hakiki tapi bukan lahiri lagi. Yakni hakiki, kalau kubur yang tempat memendam tubuh manusia itu kan hakiki, tapi lahiri kan, lahiriahnya. Ini secara lafadznya, secara hakikat, secara lahiriahnya. Lahiriahnya penggunaan manusia seperti telur, ayam, itu penggunaan hakiki. Lawannya hakiki majazi atau simbolik tadi. Nah, tapi sekarang ini hakiki yang hakiki, yakni filosofisnya. Kira-kira bisa dikatakan demikian, yakni sudah mulai keluar dari hanya sekedar pemakaian kata. Mudah-mudahan kita ngaji kuburan ini betul-betul membuat diri kita takut. Takut yang aplikatif. Yakni yang membuat kita menyiapkan diri dengan gigih, yaitu dengan ilmu. Ilmu apa? Setidaknya akidah dan fikih. Lalu diamalkan. Kalau takut saja, habis gitu udah lengah lagi. Dan seterusnya, ya na'udzubillah kita bisa celaka. Bukan bisa celaka, hampir pasti celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kubur yakni tempat tidur, yakni tempat beristirahat, yakni dari yang tadinya beraktivitas dengan badani, ya, ruh manusia dengan badani, lalu dia tidur. Nah, tadi sudah terlintas ayatnya di pikiran. Sebentar dulu, biarkan sudah. Nah, dalam bahasan yang lain, dalam ayat yang lain, Allah berfirman seperti ini, yakni di surat 23 ayat 99 sampai dengan ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Semoga kita tidak tergolong dari orang-orang yang diungkap Tuhan di ayat ini. Kurang lebih artinya secara bebas saja ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kepada mereka kematian. Qala rabbirji'un, mereka berkata, qala rabbi, hatta idza jaa ahadahumul mautu, sampai ketika datang kepada salah satu di antara mereka kematian. Qala rabbi, dia berkata, bukan mereka ya, domirnya semua satu orang. Qala rabbirji'un, tapi maksudnya ya semua orang. Sampai ketika datang kepada salah satu di antara mereka kematian, ia berkata, Rabbi irji'uni. Yani Rabbi irji'uni, yani sebenarnya irji'uni. Yani apa? Kembalikanlah aku ya Allah. Nah, kenapa? Nah, ayat berikutnya, la'alli a'malu sholiha, agar aku beramal soleh, fima taraktu, dari amal-amal yang kutinggalkan. Kurang lebih begitu ya. Lalu Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sama sekali. Sesungguhnya ia hanya kurang lebih, ini maksudnya. Saya mengatakan kurang lebih karena tidak hanya ingin menyampaikan maknanya aja, yakni maksudnya, dan mudah-mudahan tidak salah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, yakni kira-kira maknanya tidak demikian. Yakni dia tidak sungguh-sungguh berkata itu. Innaha kalimatun huwa qailuha, dia hanya mengucapkan begitu aja kalimat-kalimat. Yakni sesungguhnya kata-kata itu adalah kata-kata yang begitu saja dia katakan. Kurang lebih begitu maksudnya.
Artinya apa? Ya ini kalau dikembali lagi pasti dia tidak beramal soleh. Kenapa? Mungkin antum bertanya, kenapa orang sudah mati kok tidak beramal soleh? Jawabannya, emangnya kalau kita belum mati tidak yakin akan kematian? Apa bedanya keyakinan kita terhadap kematian dengan keyakinan orang yang sudah mati hidup lagi terhadap kematian? Adakah bedanya? Adakah kita yang belum mati ragu terhadap kematian? Ragu terhadap hisab? Ada yang ragu terhadap kematian? Tidak ada. Biar orang kafir, biar orang sejahat apapun, tidak ada yang ragu terhadap kematian. Karena itu, orang yang meminta dikembaliin supaya berbuat kebaikan ini, Allah mengatakan, dia hanya ngomong begitu aja, tidak mungkin diamalin. Kenapa? Karena keyakinannya terhadap kematian, ini salah satu sebabnya yang bisa diraba ya. Sebab-sebab lainnya ada. Salah satu sebab yang bisa diraba ya tadi itu, bahwa ketika dulu dia masih hidup, dia tidak pernah ragu terhadap kematian dirinya yang akan tiba, baik mendadak atau berangsur. Nah itulah, jadi bagaimana saya mau berkata kepada diri sendiri dan kepada antum, harus serius dalam mengamalkan, dalam mencari tahu ketakwaan dan mengamalkan ketakwaan. Harus serius dan tahan uji gitu. Nah, terusan ayatnya apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, yakni orang-orang yang mati ini, barzakhun ila yaumi yub'atsun, adalah barzakh sampai hari kebangkitan. Barzakh di sini apa? Barzakhun yakni antara. Apa maksudnya antara? Yakni antara dari kehidupan dan kebangkitan. Jadi kalau barzakh di istilah filsafat dipakai kepada antara materi dan non materi mutlak, kan? Kalau barzakh di dalam ayat ini itu adalah apa? Antara kehidupan sampai kebangkitan. Nah, coba kita lihat beberapa riwayat supaya nanti kita lebih lebih menyentuh apa yang disebut kubur. Nah, dalam sebuah hadis dari Imam Ali bin Husain, yakni Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, beliau berkata, innal qabra imma raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Nauzubillah. Beliau berkata, kuburan itu adalah apa? Teras, kira-kira lah begitu. Halaman atau teras dari apa? Dari surga atau ya, jadi kuburan itu kebun dari kebun surga atau hufratun min hufarin niran, atau bara dari api neraka, dari bara api neraka, kira-kira begitulah. Sesungguhnya Imam Ali alaihissalam mengatakan sesungguhnya kubur, jadi sesungguhnya ini sungguh-sungguh, bukan simbolik. Sesungguhnya kuburan itu merupakan kebun dari salah satu kebun surga atau bara dari salah satu bara api neraka, kira-kira begitu maksudnya. Ini
kuburan, bayangin nih, adalah kebun surga atau salah satu kebun dari kebun surga atau bara daripada bara-bara api neraka. Ini indah loh ya. Sebenarnya satu kebun dari kebun-kebun surga atau salah satu bara dari bara-bara api neraka, ini indah sebenarnya kalau dibahas di filsafat. Kenapa? Karena surga itu banyak kebunnya, banyak ragamnya. Misalnya banyak sholawat. Nah, sholawat memiliki kebun tersendiri berupa kebun tersendiri. Sholat berupa kebun tersendiri. Puasa begitu. Ikhlas merupakan urat nadi dari semua itu ya. Tapi saya yakin ikhlas juga memiliki derajat-derajat dan kebun-kebun tersendiri, sebab ikhlas itu tidak semudah yang kita pahami bahwa ikhlas itu karena Allah. Ada ikhlas yang betul-betul maaf pakai kata-kata kasar, ya ini betul-betul kebodoh-bodohan. Ikhlas karena Allah, tapi fikih dan akidahnya tidak merujuk kepada Allah. Bagaimana bisa karena Allah orang ngaco, tidak tahu berbuat, tidak tahu berpolitik, berbuat politik, tidak tahu fikih politik, berbuat politik, tidak tahu fikih budaya, berbudaya, tidak tahu fikih melukis, tidak tahu fikih menulis, tidak tahu fikih ngomong, tidak tahu fikih mendengar, tidak tahu fikih melihat, tidak tahu fikih berkata, tapi berkata-kata. Lalu mengatakan ikhlas karena Allah. Bagaimana bisa? Ya, harus tahu semuanya baru mengatakan ikhlas kepada Allah atau riya, gitu ya. Jadi yang tahu bisa ikhlas, bisa riya. Yang tidak tahu ikhlasnya gombal-gombal. Ya, ini bohong-bohongan. Bagaimana mau ikhlas? Kamu ikhlas orang tidak merujuk ke Allah kok, tidak merujuk ke fatwa kok, mau dibilang ikhlas? Ya tidak bisa. Biar jungkir balik tidak bisa. Ya Allah, saya karena kamu, tapi saya tidak merujuk nabimu, tapi saya tidak merujuk Qur'anmu, tapi saya tidak merujuk imam maksummu, tapi saya tidak merujuk kepada wakil-wakil nabi dan wakil-wakil imam maksum yang berupa marjakmu. Marjak bukan marjakmu, marjak yang dimiliki olehmu, yaitu yang menjadi rujukanku, atau menjadi yang mesti dirujuk oleh semua manusia yang tidak mujtahid misalnya. Bagaimana bisa mengatakan karena Allah? Hufratun min hufar ini dan salah satu daripada kobaran api neraka. Karena api neraka banyak. Ada api neraka yang bentukan dari ghibah, dari zina, dari mencuri, dari dusta, dari penipuan uang, harta, penipuan kekeluargaan, penipuan agama, penipuan pada diri sendiri, pada penipuan pada umat, pada alhasil banyak-banyaknya api neraka. Riya, sombong, keras kepala, nauzubillah min dzalik. Ini nauzubillah min dzalik bukan tanda kehusukan ya. Bisa saja ular, bisa saja keularan, ini bisa saja penipuan. Pokoknya diaplikasikan atau enggak. Kalau diaplikasikan betul-betul nauzubillah. Kalau enggak, ular, ini menipu. Saya berkata nauzubillah, tapi pada hakikatnya saya menolak. Ya kan, menipu. Ular. Nauzubillah lagi. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk rajin belajar hingga tahu fikihnya dan mengamalkan dengan sepenuh keikhlasan sehingga ia menerima kita, mengampuni dan meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.